Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang karakteristik suami bule aku. Nah, suami bule aku dari Turki ya guys. Dan disclaimer, nggak semuanya sifatnya kayak suami aku. Karena mungkin sifat setiap orang itu berbeda-beda ya. Nggak cuman Turki aja, Indonesia pun setiap orang ya beda sifat. Cuman aku pengen sharing, aku pengen cerita gimana sifat suami bule aku. Nah, jadi sifat suami bule aku itu orangnya keras guys, keras kepala. Jadi apapun keputusan dia, kalau udah A ya udah A, gak bisa diganggu gugat. Meskipun aku udah kayak mencoba untuk merubah keputusannya dia, tetap gak bisa diganti. Kalau misalkan dia udah memutuskan sesuatu, ya udah itu yang diambil. Nah, itu sifatnya. Terus apalagi humble. Kalau suami aku humble ya, jadi dia itu gampang beradaptasi dengan siapapun dan dimanapun. Kayak contohnya waktu kita di Indonesia, dia bisa ngobrol sama setiap orang yang lewat guys. Kalau ada orang yang sapa dia, dia sapa balik. Bahkan di sini pun di Turki, kalau dia nggak kenal pun dia sapa gitu. Saking humble-nya suamiku, dia tuh humble banget. Terus apalagi romantisnya nggak ketulungan. Mau dimanapun itu dia pasti cium aku, mau dimanapun itu ya dia pasti peluk aku kayak gitu. Mungkin emang ini udah gambaran umum ya, kalau bule itu emang romantis, dan emang bener-bener romantis itu. Dari kata-katanya pun dari apa WhatsApp, kalau dia ngirim SMS, ngirim WA gitu, romantis banget guys. Terus apa, gak gengsi buat minta maaf. Jadi kalau misalkan dia bikin kesalahan, dan dia tuh pasti langsung minta maaf kalau misalkan emang bener-bener dia yang salah ya guys. Beda kan kalau Indonesia ya, kalian tahu seperti itu, masih gengsi buat minta maaf, masih gengsi buat romantis. Suami aku enggak. Terus apa lagi guys, dan yang paling mencengangkan, suamiku itu meskipun dia udah kerja, terus pulang kerja nih, nah terus si istrinya itu bilang, aduh sayang aku capek banget, aku pengen istirahat sebentar aja. Dia tuh pasti bilangnya gini, ya udah kamu jangan capek-capek, kamu istirahat aja, biar aku yang masak. Nah itu guys, jadi dia meskipun udah kerja masih sempat-sempatnya masakin aku. Terus kalau misalkan lagi nyuci, dia bilang udah nggak apa-apa, aku yang jemur. Terus nyuci piring juga, kalau misalkan aku lagi capek, sayang kamu dong yang cuci piring, aku capek, aku mau tidur ya. Oke, aku yang cuci piring. Nah gitu guys, jadi enaknya punya pasangan bule itu, meskipun dia udah kerja, mereka tuh nggak merasa gue udah kerja capek, ngapain lagi gue bantuin istri. Enggak, meskipun mereka udah kerja, kalau lihat istrinya kecapean, meskipun seharian istrinya itu di rumah, seharian istrinya itu gak kerja, dia tetap bantuin guys. Itu karakter suamiku, dia paling yang aku cinta sih. Karena kok aku jadi nangis ya, dia itu membuat aku selalu spesial di dalam hidupnya. Meskipun kita beda negara, tapi suamiku tetap mencoba
mengerti apa kebiasaan aku. Jadi dia tuh nggak pernah kayak memaksakan kamu harus bisa masak, kamu harus bisa beres-beres, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Enggak guys, suamiku itu bahkan dia yang kerjain. Kalau aku nggak bisa, dia yang kerjain. Kayak pertama aja aku udah bilang, sayang aku nggak bisa masak, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dia bilang nggak apa-apa, nanti aku yang ngajarin. Nah, dan akhirnya lama semakin lama aku pun bisa belajar masak, dan aku pun bisa masak masakan Turki guys gitu. Aku sedih banget kalau ceritain suami aku karena dia itu benar-benar baik dan super baik. Aku yang masih banyak kekurangan, kayak aku masih mikir kayaknya aku masih kurang untuk menjadi seorang istri yang baik. Dan dia tuh menurutku sempurna banget. Dia itu selalu dengerin apa yang aku mau. Dia selalu, kalau misalkan ada masalah itu dia nggak lari dari masalah, dia malah menyelesaikan masalah. Jadi kayak aku diajak ngobrol, kayak misalkan kamu kenapa kok kayak gini, kamu maunya apa, ya udah kalau kamu maunya gitu kita gini 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 gini, kayak gitu guys. Jadi nggak menjudge kayak kamu tuh kenapa sih kayak gini, gue tuh udah gini gini gini, aku udah gini 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 gini. Nah kalau Indonesia kan aku bukan, nggak semuanya ya, tapi aku pernah punya pengalaman dan aku pernah punya mantan pacar emang yang kalau punya masalah itu nggak diselesaikan dengan baik, malah dia tuh kayak marah-marah, malah nggak jelas dan lari dari masalah. Nah kalau ini setiap kalau misalkan ada masalah ya aku diajak ngobrol, aku maunya gimana, terus apa yang menjadi sumber masalah, kayak gitu guys. Dan suamiku paling gak suka kalau aku udah diem. Kalau aku udah diem pasti dia selalu ngajak aku ngobrol. Kamu kenapa diem? Aku nggak suka didiemin. Ya udah, kayaknya ini ada yang sesuatu nggak beres nih, aku harus selesaiin. Kita selesaikan dengan baik, kayak gitu guys. Jadi menurutku punya pasangan bule itu memang wajib sih, karena yang sebelumnya kita rasakan di sini tuh jadi kita tuh benar-benar merasakan gitu, merasakan sebenar-benarnya wanita yang diratukan. Jadi emang benar apa yang dikata-katakan orang gitu. Kayak dulu kan aku suka lihat tuh di TikTok ya, kayak wah bule itu meratukan istri ya, bule itu nggak apa ya, bule itu nggak neko-neko, bule itu gini 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 gini. Emang bener itu yang aku rasain kayak gitu. Cuman nih emang nggak semua bule kayak gitu, mungkin ada sih yang kayak gitu juga ya. Ya tapi itu tergantung kitanya sih, apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai. Jadi kita itu harus sebelum menikah dengan bule ya kita harus cari tahu dulu seluk beluk bibit bobot dia itu gimana gitu sebelumnya. Terus nah yang paling penting itu keluarganya dia itu kayak gimana, karena sebagian besar perilaku suami bule itu sama dengan keluarganya, sama kayak keluarganya suamiku. Emang karena dia bukan dari broken home dan emang dari keluarga yang baik-baik gitu ya, jadi dia tuh memperlakukan aku itu kayak bener-bener gitu, bener-bener putri gitu. Jadi untuk kalian yang masih pilih-pilih, kalian harus hati-hati karena banyak juga bule yang scammer, bule yang kasar, bule yang gak mau ngurus istrinya setelah menikah. Bahkan ada juga bule yang minta cerai setelah si istrinya ini hamil. Bisa bayangkan gak? Si bule ini minta cerai setelah si istrinya hamil. Karena apa? Karena si istrinya ini jadi beda fisiknya. Sebelum menikah itu cantik, nah setelah hamil fisiknya kan jadi beda ya, jadi kayak mungkin di mata dia jadi jelek, badan gak beraturan. Nah minta cerai guys.
Jadi kalian harus berhati-hati. Intinya sih harus hati-hati ya, karena nggak semua orang baik. Karena kan banyak tuh yang mikir apalagi bule hunter kan. Kalau aku nggak terlalu bule hunter sih. Aku waktu itu sebelum menikah dengan suamiku emang banyak teman-temanku dari Amerika, Jerman, India, Pakistan, Turki, Inggris, banyak banget temanku. Cuman kenapa aku banyak teman dari luar negeri? Karena aku pengen bisa bahasa Inggris. Itu kuncinya guys. Jadi kalaupun aku nggak nikah dengan bule, aku nggak ada masalah karena cita-cita aku itu pengen kerja jadi perawat di luar negeri. Dan ternyata ya jodohnya memang bule guys, bule Turki. Di sininya malah pakai bahasa Turki bukan bahasa Inggris gitu guys. Jadi menurutku kalian itu harus banyak-banyak berdoa sih tentang jodoh, karena jodoh itu misterius sih, tidak bisa dipilih karena itu sudah dituliskan sama Allah siapa yang akan menemani kita sampai sepanjang hidup. Dan sebelum kita menemukan yang pas, pastinya kita bakal dikasih ujian. Dan ujian itu yang emang benar-benar bikin kita stres, emang benar-benar bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan cuman udah berpasrah aja gitu guys. Karena sebelum aku menikah dengan suamiku, aku juga gitu. Aku sempat punya mantan India dan ya keluarganya nggak setuju sama aku, dan ya udah aku kayak pasrah aja. Ternyata suamiku ini bule Turki balik lagi setelah kita menikah, setelah kita putus selama, pokoknya kita putus tuh 2019, ketemu lagi 2023. Jadi berapa tahun tuh? 19, 20, 21, 22, 5 tahun ya guys. Dan 5 tahun kita ketemu lagi. Dan alhamdulillahnya emang dari awal kita hubungan itu, dia itu perilakunya emang baik banget, gak ada yang aneh, gak pernah marah. Dan alhamdulillah sampai kita menikah, perilakunya masih tetap sama kayak awal kita ketemu. Ya begitu guys cerita dari aku gimana karakteristik suami bule aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti aku ceritain lagi cerita-cerita lainnya yang lebih seru. Oke, bye-bye.